silakan untuk berdoa. Sakraat doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia untuk menghormati para pahlawan ya. Silakan bisa berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panju ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, bisa berdiri lagi. Abdul absen dulu. Abdurrahman Halim, Aditya, Ajeng, Andriko, Andika, Bukan, Chelsea, Dika, Dimas, Angeli, Esa, Adi, Baik, Bin Khatun, Firsa, Fitri, Kaisar, Nita,
Lutfi. Di hari ini sebelum mulai Kak Guru akan memberikan motivasi tentang jaringan atau manfaat jaringan ya. Untuk yang akan kalian praktekkan ini adalah tentang jaringan wireless ya. Biasanya kalau fasilitas WiFi itu digunakan untuk apa kalian? Internet ya. Istilah internet berarti internet apa? Net kabel ya. Jadi manfaat itu tentang jaringan ya. Ini sangat penting ya, misalkan di dunia kerja ya. Sama kalau kalian sudah mahir atau sudah bisa jaringan WiFi, kalian bisa untuk bekerja atau apa? Membuka apa? Untuk membuka wira swasta atau wira usaha ya. Kalian bisa untuk hotspot zaman ya, istilah zaman ya, pakai kartu ya, membeli sekarang misalkan 1 jam berapa, misalkan 1.000 ya atau 2.000. Nah itu manfaat dari jaringan wireless ya. Gimana bisa dipahami? Ya, oke. Sekarang nah, tujuan dari pembelajaran ini ya, yang pertama siswa mampu memahami konsep jaringan wireless dan fungsi akses poin ya. Yang kedua, siswa mampu melakukan setting akses poin ya. Dan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah dasar yang mungkin muncul selama setting ya. Nah ini tujuannya, sama kalian bisa memahami konsepnya ya. Nanti prakteknya ada, Pak Guru akan berikan tugas ya. Nanti ada panduannya. Terus siswa mampu melakukan setting. Nah kalian harus bisa nyeting wireless ya. Terus siswa mampu mengidentifikasi, terus memecahkan masalah. Misalkan kalian wifi-nya dipasang di komputer kok nggak bisa. Ini Pak login, nah itu kalian harus bisa memecahkan, harus bisa memecahkan ya masalah yang ada di wireless itu ya. Ini tujuannya. Dari kalian ada yang tahu tentang S-Point? Perangkat yang tanpa kabel ya, isinya jaringan tanpa kabel. Nah, kalian bisa webinar ya, webinar dan sebagainya itu menggunakan akses point. Misalkan di sekolah ya, di sekolah ya kamu bisa menggunakan hotspot yang gratis apa di sekolah, hotspot siswa. Nah, itu kalian bisa masuk ya itu ini. Fungsi akses point ya, ini adalah untuk menghubungkan jaringan ke perangkat hardware lain, misalkan HP, ya kan, laptop, ya, tablet, ya yang terhubung dengan wireless, itu fungsinya ya. Kak Guru mau tanya, ya, sebelum melanjutkan, mengapa akses point penting dalam jaringan wireless? Tadi yang tahu ya? Ya, bisa. Akses point atau AP sangat penting dalam jaringan wireless karena ada beberapa alasan utama yang berkaitan dengan fungsionalitas, fleksibilitas, dan efisiensi
penting dalam jaringan wireless. Ini ya, ASPOE itu sangat penting dalam jaringan wireless karena ada beberapa alasan ya. Yang pertama yang berkaitan dengan fungsi tonalitas atau fungsinya ya, terus fleksibel ya, terus efisien jaringan. Jadi kalau kalian punya ASPOE kan kalian simple, fleksibel ya, dalam jangka jaraknya 30 meter atau 1 meter 2 meter ya, kalian bisa webinar ya. Terus ada lagi memperluas jangkauan sinyal ya, terus meningkatkan kapasitas jaringan. Oke. Terus pengetahuan tentang konsep dasar jaringan ya. Nah, sebelum kalian praktekkan, kalian harus bisa paham tentang konsep jaringan wireless ya. Nah, misalkan nanti kalian praktek, nanti ada topologinya dan kamu bisa dipraktekkan ya. Nah, di sini jaringan wireless adalah ini jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio ya, atau sinyal elektromagnetik untuk menghubungkan perangkat tanpa memerlukan kabel ya. Itu bisa menggunakan wireless ya. Jadi wireless itu jaringan tanpa kabel ya. Berikut Pak Guru akan menayangkan video tentang setting akses point ya. Nah, kalian perhatikan caranya, langkah-langkahnya ya. Oke, sobat semua yang menjadikan TP-Link TWR 840N-nya ini sebagai akses point untuk memperluas jaringan internet di rumahnya menggunakan kabelan. Jadi maksudnya dari terutama sumber internet ke TP-Link TWR 840N ini akan dihubungkan melalui kabelan. Maka di video kali ini kita akan memberikan step by step tutorialnya. Nah, untuk menyeting TP-Link-nya di video ini kita menggunakan PC atau komputer. Bisa lewat cara yang paling mudah, yaitu lewat Wi-Fi. Tapi kalau PC sobat tidak ada Wi-Fi-nya, maka sobat bisa menggunakan kabelan. Dan untuk yang menggunakan kabelan, sobat tinggal colokkan saja kabelan ke salah satu dari 4 port line out yang tersedia. Kita colokkan saja seperti ini. Kemudian ujung kabel yang satunya kita colokkan ke port line di PC atau di laptop. Dan jika kabelnya sudah kita colokkan ke PC atau ke laptop, kemudian kita masuk ke menu Network and Internet Setting kalau di Windows 10. Kemudian kita klik pada menu Check Adapter Option. Selanjutnya kalau settingan line PC-nya masih belum aktif, masih disable, maka tinggal kita aktifkan saja dengan mengklik 2 kali atau klik kanan lalu pilih Enable. Nah, setelah aktif kita klik 2 kali pada locator lainnya, lalu pilih Properties. Setelah terbuka, klik yang bagian protokol versi 4 dan pastikan settingan IP dan DNS-nya terset otomatis seperti ini. Dan kalau sudah terset otomatis seperti ini, kita klik OK lalu tutup semua halamannya. Dan jika sudah kita tutup semuanya, kita buka browser, lalu buka halaman settingan TP-Link-nya menggunakan IP 192.168.0.1 atau bisa juga menggunakan URL TP-Link Wi-Fi.net. Nah, sekarang halaman settingan TP-Link-nya sudah terbuka, mudah bukan? Dan selanjutnya untuk yang kebetulan PC-nya atau laptopnya ada Wi-Fi-nya, jadi mau menyetingnya melalui Wi-Fi, maka caranya tidak kalah mudah. Berikut caranya. Pertama, tinggal kita buka saja menu Wi-Fi di PC kita, lalu tinggal klik pada nama Wi-Fi TP-Link yang muncul.
Dan untuk password Wi-Fi-nya, sobat bisa melihatnya di bagian belakang dari router TPLink yang sobat gunakan. Kita masukkan passwordnya, kemudian kita klik next, lalu tunggu hingga tersambung. Jika Wi-Fi-nya sudah tersambung, sekarang kita buka halaman settingan router TPLink-nya. Caranya kita buka browser, kemudian kita ketik tplink.wifi.net, lalu enter. Nah, terbuka. Atau bisa juga membukanya menggunakan IP bawaannya, yaitu 192.168.0.1. Nah, bisa dilihat semuanya bisa terbuka, jadi nanti sobat pilih saja salah satunya. Selanjutnya untuk username dan password bawaannya kalau belum dirubah adalah admin, huruf kecil semua. Oke, sekarang sudah masuk ke halaman TPLink WR840N-nya. Dan sebelum kita mulai menyetingnya, admin sarankan kita setting dulu sekarang waktu time zone-nya. Caranya kita klik pada bagian System Tools yang ada di bagian di bawah ini. Nah, pada bagian time setting kita sesuaikan waktu time zone-nya. Indonesia itu adalah GMT plus 7 Jakarta. Lalu jangan lupa kita klik juga get provinsi supaya tanggalnya juga otomatis menyesuaikan. Dan jika sudah, jangan lupa kita klik tombol save-nya. Oke, selesai. Jadi sekarang kita bisa mulai proses menyetingnya. Kita langsung buka menu quick setup. Setelah terbuka, kita klik tombol next. Dari pilihan mode yang muncul, kita langsung saja pilih mode access point, lalu kita klik next kembali. Dan di settingan wireless ini kita bisa mengganti nama dan juga password Wi-Fi bawaan TPLink-nya. Misalnya sekarang nama Wi-Fi-nya akan berubah jadi Rakun 38. Kemudian untuk passwordnya misalnya admin ganti jadi 17 Agustus. Jadi nanti silakan sobat buat saja nama juga password Wi-Fi-nya masing-masing. Lalu di menu selanjutnya sobat bisa juga menyeting bagian ini jika diperlukan. Tapi jika tidak diperlukan, kita biarkan saja default apa adanya. Oke, jika sudah kita klik next kembali. Dan sekarang kita masuk ke settingan nomor IP TPLink-nya. Di sini admin sarankan sobat pakai Smart IP DHCP saja alias IP otomatis supaya lebih gampang dan tidak perlu pusing-pusing mengganti nomor IP-nya segala. Paling nanti setelah settingan ini di-set, maka untuk login ke halaman settingan TPLink-nya ini kita harus menggunakan URL tplink.wifi.net saja. Namun kalau misalnya sobat tetap mau menyeting nomor IP-nya secara manual, ya kita tinggal ganti saja pilihan IP-nya menjadi static IP. Lalu tinggal ganti saja nomor IP-nya di sini sesuai dengan kebutuhan. Tapi karena sekarang kita mau menggunakan yang IP DHCP, maka kita pilih yang IP DHCP atau IP otomatis saja. Oh ya, sebelum kita memilih tombol next-nya, jangan lupa kabel LAN dan router utamanya kita colokkan dulu ke port LAN di TPLink-nya. Kita colokkan ke port 1 yang berwarna biru. Tapi sebenarnya kalau pada mode access point ini, kita bisa juga mencolokkan kabelnya ini ke port 1 yang berwarna kuning sebagai inputnya. Karena biasanya pada mode access point, status port LAN-nya sekarang menjadi sama, jadi mirip seperti port LAN di switch hub. Oke, setelah kabel lagi kita colokkan, sekarang kita bisa mengklik tombol next-nya kembali. Ya, tutorialnya. Nah, silakan ya buat kelompok. Nah, berarti ini sudah dibuat kelompok ya. Oke. Sekarang Pak Guru akan memberikan job sheet atau lembar RKPD ya untuk praktek kalian. Hanya di sini sudah ada ya. Kalian ke kelompok bisa untuk mempraktekkan ya. Nanti prakteknya bergilir nggak apa-apa. Lihat dulu, diperhatikan job sheet-nya atau langkah-langkahnya ya sebelum kalian mempraktekkan settingan.
ada pertanyaan dari subjek itu. Terus di situ yang terakhir itu nanti ada tugas laporannya. Nanti kalian di checklist, ya, di checklist. Ya, sekarang silakan perwakilan bisa mengambil akses poin di depan. Satu aja, satu. Ya, di situ sudah ada kabelnya, ya. Ya. Nanti bisa pilih siapa yang mau praktek dulu, dan yang mau praktek lagi silakan. Ada yang nggak bisa? Next. Next. Finish. Pak Ibu. Ayam. Ya. Lihatkan yang kamu praktekkan itu ada nama wifi-nya ya? Ada. Coba lihatkan. Cuman gak ada yang terlihat. Pak Guru ambil. Namanya apa? Ayah Ais. Wih, dulu. Sudah tutup di kelas masing-masing. Halo Mas Farel. Kirim ke ya. Silakan kalian kerjakan soal pilihan ganda pada kuis ya. Soal kerjakan. Oke ya. Kalau sudah
silakan LKPD atau jobnya dikumpulkan di sini. Perwakilan. Kumpulkan. Yuk, kumpulkan. Ya, silakan untuk perwakilan untuk menyimpulkan pelajaran yang telah dilaksanakan hari ini. Ya, silakan yang bisa menyimpulkan. Ya, jadi cukup. Memahami bahwa asis poin adalah perangkat yang memungkinkan mengamati kabel terhubung ke jaringan kabel atau internet. Mereka mengerti peran penting asis poin dalam menyediakan koneksi wifi di berbagai lingkungan seperti sekolah atau rumah. Nah, itu ya kesimpulannya. Nanti bisa dipakai jaringan ini kabelnya atau aksi poin bisa dipasang di mana saja ya, bisa di sekolah, bisa di rumah ya, dan sebagainya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, silakan ketua kelas menyiapkan untuk berdoa. Siap berdoa mulai.